Astagfirullahaladzim, ya Allah ya Karim. Benar nih. Tuhan makanya Anda nanti kami itu orang roh. Kristen, Bang Juma, nanti makanya kami orang Kristen, setelah kami nanti dibawa ke surga, maka kami akan melihat Tuhan kami itu. Itulah Yesus. Aduh, nanti mimpi. wujudnya itu Yesus. Mimpi. Tidak Itulah ada kami. pengikut Paulus yang akan ke surga, nggak ada dalilnya. Siapa bilang? Ada. Mana dalilnya? Roma 8 ayat 1. Di dalam Yesus tidak ada penghukuman atasnya. Nah itu. Kata siapa? Roma. Kata siapa itu? Surat Paulus. Iya, dari mana Paulus dapat ilmunya? Ya, kan dia kan pilihan Yesus. Itu dia. Yesus. Di situ masalahnya. Ya, Yesus tidak pernah mengenal Paulus. Yang mengenal Paulus itu adalah Yesus KW yang datang kepada Paulus dengan yang datang kepada Bani Israel. Itu berbeda. Pendapat tidak bisa. Bang Juma, tidak bisa. pendapat di luar dari yang beriman kepada Injil. Sekarang kutanya sama Maria. Maria, ya paman, yang kau lahirkan manusia atau bukan? Manusia. Tuhan, sudah jelas Tuhan, malaikat berkata kepadanya dari Roh Kudus. Nah, engkau akan menamai dia Immanuel, Allah beserta kita. Bu Dari, boleh nggak membacakan satu dalil Yohanes 1:51? Bisa nggak? Yohanes 1, Ini pengakuan Yesus loh. Iya. Silakan pengakuan Ibu. Yesus waktu dia di bumi kan? Iya, silakan Anda baca. Baca dulu dong. 5. Yohanes 1 nomor 51. Oh, Yohanes 1. Bentar ya. 51 ke 51 ayat 50. Yesus berkata, Yesus menjawab katanya karena aku berkata kepadamu, aku melihat engkau di bawah pohon ara, maka engkau percaya. Engkau akan melihat hal-hal yang lebih besar daripada itu. Lalu kata Yesus kepadanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya engkau akan melihat langit terbuka dan malaikat-malaikat Allah turun naik kepada anak manusia. Anak manusia itu Yesus. Nah, berarti Yesus mengaku sebagai anak apa? Anak Allah. Mati Mija. Inilah orang Kristen. Anak manusia. Itu baru betul. Itu gelarnya anak manusia. Berarti Yesus mengaku dengan mulutnya sendiri dirinya anak manusia kan? Iya, karena dia yang datang kepada Paulus, yang datang kepada Paulus anak manusia atau bukan? Yang datang kepada Paulus itu cahaya Yesus. Anak manusia atau bukan? Anak manusia masih. Anak manusia itu yang datang kepada Paulus. Tapi di dalam cahaya itulah Yesus. Bu Darni, Galatia 1:12 Paulus sendiri mengaku dengan mulutnya. Memang. Sebab aku menegaskan kepadamu, Paulus menegaskan, aku menegaskan kepadamu, saudara-saudaraku, bahwa Injil yang kuberitakan itu bukanlah Injil manusia, karena aku bukan menerimanya dari manusia, tetapi dari Yesus. Yes. Apa yang salah? Yesus manusia atau bukan? Dia datang sebagai manusia. Astagfirullahaladzim. Sebelumnya dia firman. Astagfirullahaladzim, ya Allah ya Elohim menjadi manusia. Yohanes 1 ayat 14 Bang Juma. Yesus mengaku dirinya manusia. Paulus menerima Injil bukan dari manusia, nyatanya tapi dari Yesus. Bang Juma, sewaktu Yesus di bumi, gak pernah Yesus menolak Maria dan bersama-sama ibu-ibu yang lain menyembah kaki Yesus. Lalu kapan Yesus itu sebagai bukan manusia, Bu Darni? Kapan dan di mana itu? Ya, mulai sebelum di mana? ini ada. Aku adalah yang awal dan yang akhir. Astagfirullah. Sebelum Abraham aku itu di kitab Wahyu, Bu Darni. Itu bukan Yesus manusia. Itu Yesus lain, Bu Darni. Wahyu 1 ayat 8. Wahyu 1 ayat 8. Aku adalah yang awal dan yang akhir. Iya, itu bukan Yesus, Bu Darni. Astagfirullahaladzim. Emangnya Bang Juma, emangnya Allah mau akan datang, Bang Juma? Astagfirullah. Akan datangkah Allah? Bu Darni. Bu Darni, kutanya dulu sama Bu Darni. Yesus berkata sebelum dia terangkat ke langit. Ingat ya, kitab Wahyu itu ditulis di Patmos tahun 100. Yesus di tahun 33 mengatakan, segala firman yang engkau berikan telah aku sampaikan kepada mereka. Pertanyaan saya, di tahun 33, apakah kitab Wahyu itu sudah ada atau belum? Ya, itu tetap firman kan? Bukan begitu. Bu Darni, ini iblisnya terlalu kencang.
Iblisnya terlalu kencang ibu ini. Gajinya Bu Darni dari iblis besar kali ini. Kutanya sama Bu Darni, Yohanes 17 nomor 8, segala firman yang engkau berikan. Yohanes 17 nomor 8, segala firman yang engkau berikan telah aku sampaikan kepada mereka. Pertanyaan saya, apakah kitab Wahyu sudah ada pada saat itu? Ya, memang pada saat itu ya belum ada lah. Belum ada. Segala firman, segala firman yang kau berikan kepadaku telah aku sampaikan kepada mereka. Emangnya salah Wahyu tidak ada. Salah rupanya Tuhan menunjukkan segala sorga itu kepada Yohanes di Pulau segala Patmos. segala firman yang Tuhan berikan kepadaku telah aku sampaikan. Ada enggak kitab Wahyu? Tidak ada. Berarti firman yang di kitab Wahyu ini firman dari mana? Itu firman dari para rasul dong. Dari mana firman ini yang di Pulau Patmos ini dari mana? Kan Yohanes itu diperlihatkan Allah segala Bu Darni, Yohanes hidup bersama dengan Yesus hanya sampai usia 33 tahun Bu Darni. Diperlihatkan Allah. Mari kita jujur. Mari kita jujur. Dan segala firman yang Yesus terima dari Tuhan telah Yesus sampaikan pada saat itu juga, yaitu tahun 33. Kitab Wahyu ditulis tahun 100. Itu siapa yang berfirman di situ? Siapa? Kan diberikan penglihatan kepada Yohanes Pembaptis. Siapa yang berfirman kepada penulis kitab Wahyu? Siapa? Diberikan segala kuasa penglihatan di dalam mimpi kepada Yohanes. Maka Yohanes mengetahui bahwasanya begini loh keadaan surga itu. Ditunjukkan Allah kepada dia. Ditunjukkan Yesus kepada siapa? Kepada Kenapa Yesus menubuatkan akan datangnya Yesus palsu? Kenapa? Karena Yesus palsu. Iya, Yesus menubuatkan adanya Yesus palsu. Cuma dibilangnya nanti ke akhir zaman, kalau aku ada di sana, jangan kau percaya. Oh, bukan akhir zaman itu. Akan menyambar kilat dari timur ke barat. Itunya salah benar. Itu bukan akhir zaman. Itu bukan akhir zaman itu. Itu bercerita tentang bukan. Coba Anda baca lengkap Bu Arni. Baca lengkap. Di Matius 24 itu kan tertulis. Itu bukan bercerita tentang akhir zaman, Bu. Itu bercerita tentang di mana Yesus berkata sama dengan yang ada dalam Lukas 21. Waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai nama Yesus dan berkata, akulah Yesus, waktunya sudah dekat, jangan kau mau percaya. Ini ucapan Yesus kepada muridnya Bani Israel. Berarti penyesatnya itu datangnya kepada Bani Israel. Di dalam Matius 24, waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, akulah Mesias. Dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Ini ucapan Yesus kepada Bani Israel. Pertanyaannya, apakah ada orang yang datang kepada orang pada angkatan Yesus mengaku Yesus, padahal Yesus sudah tak ada di bumi? Dan apakah Yesus yang datang kepada orang tersebut menyesatkan banyak orang? Orang yang banyak disesatkan itu apa nama kelompoknya? Yang membawa-bawa nama Yesus. Memang kalau ada orang melihat Yesus dan dia menyampaikan pekabaran-pekabaran di luar dari hukum-hukumnya, itu penyesat. Nah, itulah yang terjadi kepada Paulus. Enggak ada di perintahnya Paulus. Paulus itu tetap di dalam pengajarannya. Astagfirullahaladzim. Hukum Taurat penuntun bagi kamu sampai Yesus datang, kata Paulus. Ya Allah ya Karim. Aduh, gimana? Enggak ada Paulus penyesat. Ibu mengerti enggak kata penyesat itu? Yang namanya penyesat, lihai, licik, cerdik, mengolah sesuatu data. Nah, sekarang Yesus berkata, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku. Berarti penyesat itu mengaku Yesus dan berkata, akulah dia. Penyesat itu berkata, akulah Yesus. Waktunya sudah dekat, jangan kau percaya. Nah, kemudian tidak lama kemudian muncul oknum yang mengaku Yesus, padahal Yesus sudah terangkat ke langit. Ini tergenapi nubuatan Yesus, menyesatkan banyak orang. Pengikut Yesus palsu yang datang di tahun 52 kepada Paulus, itu pengikutnya namanya Kristen.
Juma, ayat itu Bang Juma. Astagfirullahaladzim, Dengar, ya Allah ya Karim. dengar Bang Juma, ayat itu untuk akhir zaman kita baca. Tidak ayat ada 27. akhir zaman. Dengar dulu Silakan. Bang Juma. Silakan. Kita dengar, baca dulu 27-nya. Sebab Ya, saya sama baca. seperti kilat Ya. memancar dari sebelah timur dan melontarkan cahayanya sampai ke barat. Demikian pula lah kelak kedatangan anak manusia, kedatangan Yesus. Nah, kalau ada mengatakan, aku ada di padang gurun, aku ada di sana. Tapi kalau belum ada tanda ini memancar dari timur sampai jangan ke kau barat, percaya. itu. Jangan percaya. Ya itu dia. Maka ketika Paulus mengaku bertemu dengan Yesus Ini kedatangannya di padang nanti, gurun. Bang Juma. Bukan Astagfirullahaladzim. Paulus. Hei, Bang Bu Juma, Darni. Bang Juma ini Bu Darni. bukan. Ini enggak kitabmu Bang Juma. Jadi sewaktu Paulus melihat Yesus itu Yesus memilih Paulus agar dia bertobat dan menjadi penginjil, untuk menjadi penyampai kabar baik kepada seluruh bangsa. Astagfirullahaladzim, ya Allah ya Karim. Begitu loh, Bang Juma. Astagfirullahaladzim. Di sini Yesus berkata apa? Jadi apabila kamu melihat pembinasa keji berdiri di tempat kudus, menurut firman yang disampaikan oleh Nabi Daniel. Ini. Jadi apabila kamu melihat pembinasa keji berdiri di tempat kudus, menurut firman yang disampaikan oleh Nabi Daniel, maka para pembaca hendaklah memperhatikannya. Maka orang-orang yang di Yudea harus melarikan diri ke pegunungan. Yudea masih ada nggak sampai sekarang, Bu Darni? Ada nggak Yudea? Adalah Yudea. Di mana Yudea itu, Bu Darni? Di Bani Israel sana lah. Di wilayah di Israel sana. Iya, di mana itu Yudea? Di mana? Di wilayah Bani Israel sana, Bang Juma. Nah, ini tahu Bang Juma, tunggu. Tahu Bang Juma arti ayat ini, Bang Juma? Tahu Bang Juma arti ayat ini? Ini panjang kali nanti untuk menceritakannya. Saya paham kali. Larilah, saya ngerti. Tinggalkanlah perkotaan. Yang ngerti kali. Larilah ke kota-kota. Maksudnya itulah yang kuceritakan pernah sama Bang Juma. Nanti kelak kita ini akan dipaksa untuk memasukkan chip. Nah, kalau kita di kota ini, nanti kita dimasukkan ke tubuh kita ini. Dari rumahnya. Iya, dengar dan dulu. Orang yang sedang dengar sabar, saya bacakan, saya bantu baca. Celakalah ibu-ibu yang sedang hamil atau yang menyusui bayi pada masa itu. Berdoa supaya waktu kamu melarikan diri itu jangan jatuh pada musim dingin dan jangan pada hari Sabat. Sebab pada masa itu akan terjadi siksaan yang dahsyat seperti yang belum pernah terjadi sejak awal dunia sampai sekarang dan tidak akan terjadi lagi. Dan sekiranya waktu itu tidak disingkat, maka dari segala yang hidup tidak akan ada yang selamat. Akan tetapi oleh karena orang-orang pilihan waktu itu akan dipersingkat. Pada waktu itu, jika ada orang berkata kepada kamu, lihat Mesias ada di sini, ada Mesias ada di sana, jangan kau percaya. Ini kejadian terjadi di Yudea. Oke? Terjadi di Yudea tapi ini. Tapi itu nanti untuk akhir zaman itu Bang Juma. Astagfirullahaladzim. Ini bukan akhir zaman. Orang tunggu dulu Bang Juma. Nanti ini udah ya pernah Allah, kami diseminarkan ini Bang Juma. Nanti katanya larilah ke Yudea, larilah ke perbukitan. Di sana engkau bercocok tanam, kan katanya Bang Juma. Nanti kelak kita ini umat manusia ini sekuat tenaga pun kita untuk beribadah, membaca Alkitab, membaca firman Tuhan. Kalau kita tidak tahu, tidak ada Roh Kudus kepada kita. Dan sekarang kita tidak tahu pemandangan, penglihatan seperti itu. Tunggu dulu Bang Juma. Dengarkan dulu aku. Nanti kita Bang Juma, suatu waktu kita akan dipaksakan untuk menerima tanda itu. Siapa yang nggak menerima itu, maka dikatakan larilah, tinggalkan perkotaan. Jadi kita disuruh untuk berada di perbukitan. Di sanalah kita bercocok tanam. Kalau kita ditinggal di kota ini, wajib kita memakai itu. Jadi sekuat tenaga apapun kau Bang Juma belajar Al-Quran, belajar ngapain Alkitab. Ibu lari? Itu terjadi di Yudea, ibu di Indonesia. Astagfirullahaladzim, ya Allah ya Karim. Bang Juma nanti menerima itu di Yudea, bukan di Indonesia. Kenapa di mute aku, Bang Ali? Astagfirullah, ya Allah ya Karim. Tapi itulah yang aku pelajari, Bang Juma. Itu di Yudea, Bu Darni, bukan di Indonesia. Nanti kelak juga itu juga nubuatan Bang Juma, nubuatan Yesus Bang Juma. Nanti kau percaya ya Bang Juma, ya nanti kau ingatlah aku Bang Juma, waktu nanti Bang Juma mengingat aku nanti. Betul ya kata Bu Darni, nanti nggak ada dipaksakan. Ini bukan tanah Yudea Bu Darni. Sekarang saya tanya sama Bu Darni. Sekarang saya tanya sama Bu Darni, apakah terjadi huru hara ketika murid Yesus
pada saat bersama dengan Paulus? Kutanya dulu. Ya terjadi di mana-mana, ada terjadi kan? Gimana sih Bang Juma ini? Bahkan dikatakan dalam Kisah Para Rasul 22 nomor 4, dan aku telah menganiaya pengikut-pengikut jalan Tuhan sampai mereka mati, laki-laki dan perempuan ku tangkap dan kuserahkan ke dalam penjara. Inilah yang Yesus nubuatkan. Jangan akhir zaman. Paulus itu pembawa huru hara di tengah-tengah murid Yesus. Astagfirullah. Astagfirullahaladzim. Ya Allah ya Karim. Ampunilah Bang Juma telah mengatakan Rasul Paulus. Bu Darni coba gantian sama Bang Ranto, Bu Darni, Bang Ranto nih. Susah memang kalau iblis sudah bersarang di otak. Inilah yang terjadi. Dalil pun dibantah. Paulus itu melakukan huru hara, menangkap murid-murid Yesus, membunuh orang-orang yang ada pada zaman itu. Laki-laki dan perempuan kutangkap dan kuserahkan ke dalam penjara. Dulu sebelum bertobat Bang Juma. Justru itu Bu Darni. Astagfirullahaladzim ya Allah ya Karim. Setelah Paulus itu bertobat, kan sudah dikatakan nih, apabila kamu melihat pembinasa keji berdiri di tempat suci. Siapa pembinasa keji? Paulus. Setelah dia membunuh, dia berdiri di tempat suci dengan mengatakan, aku rasul. Makanya dikatakan di data nomor 23-nya, pada waktu itu, nah coba ditunjuk langsung oleh Yesus. Pada waktu itu jika ada orang berkata kepadamu, lihat Yesus ada di sini atau Yesus ada di sana, jangan kau percaya. Sebab Yesus palsu dan nabi-nabi palsu akan muncul, dan mereka akan mengadakan tanda-tanda yang dahsyat dan mukjizat-mukjizat, sehingga sekiranya mungkin mereka menyesatkan orang-orang pilihan juga. Camkanlah, aku telah mengatakannya terlebih dahulu kepadamu. Jadi apabila ada orang berkata kepadamu, lihat ada Yesus di padang gurun, Paulus, jangan kau pergi ke situ. Atau lihat ada Yesus dalam bilik, Paulus, jangan kau percaya. Paulus itu mengatakan bahwa dia ada di aule. Apa? Paulusnya ada di dalam aule. Oke? Paulusnya mengatakan itu di dalam bilik penjara. Paulus mengaku bertemu dengan Yesus dalam bilik penjara. Ketika dia ke Damsyik di padang gurun, dia mengaku bertemu dengan Yesus. Apa kata Yesus kemudian? Sebab, nah ini dia mengklarifikasi semua pengakuan-pengakuan orang yang bertemu dengan aku. Apabila ada orang berkata begini, bertemu dengan Yesus di sana, di sini, jangan kau percaya. Sebab, Yesus mengatakan apa? Sebab, sama seperti kilat, memancar dari sebelah timur dan melontarkan cahayanya sampai ke barat. Itulah kedatangan Yesus. Baru percaya. Demikian pula kedatangan. Jangan kau percaya. Gitu. Kedatangannya Bu Darni, kutanya dulu sama Bu Darni. Kutanya dulu. Sekali lagi saya ingin bertanya kepada Bu Darni. Sekali saya bertanya. Menurut Yesus kedatangannya ditandai dengan cahaya yang berlontar dari timur sampai ke barat. Betul? Bukan betul? Kedatangan Paulus, kedatangan Yesus yang kedatangan Yesus. Yesus seluruh berkata, manusia melihat. Yesus berkata, semua manusia melihat. Nah, apakah semua manusia melihat ketika Paulus mengaku bertemu dengan Yesus? Ayo, jujurlah. Walaupun ibu itu punya sertifikat sebagai perpanjangan tangan iblis. Jujur, Bu Darni, jujur. Dengarkan saya, Bu Darni. Jawab pertanyaan saya. Menurut Yesus, kedatangannya yang kedua nanti seperti kilat memancar dari sebelah timur dan melontarkan cahayanya sampai ke barat. Betul? Yes, betul. Nah, berarti kedatangan keduanya sudah terjadi atau belum? Belum terjadi. Lalu yang datang kepada Paulus itu siapa? Secara pribadi dia memilih Paulus. Gimana sih teman-teman muslim ini? Makanya kalian gak beriman kepada Alkitab, jadi kalian mengarang. Justru Paulus itu, dengar. Justru Yesus mengatakan, kalau ada orang mengaku secara pribadi bertemu dengan aku, jangan kau percaya. Siapa bilang gak percaya kalau Yesus memilih aku untuk menuntut
menuntun aku ke jalan yang benar. Itu Budari, harus bukankah percaya. Yesus mengatakan, apabila ada orang berkata bertemu dengan aku, jangan kau percaya, sebab kedatanganku nanti ditandai seperti kilat Kedatangannya. yang Loh, menyambar itulah bego. dari Bang timur Juma itu sampai ke barat. Botol sebenarnya Bang Juma, botol berarti ya. Botol Bang Juma. Nggak tahu Bang Juma arti ayat 27 itu. Nantinya setelah kedatangan yang kedua kali, kilat memancar dari timur ke barat. Oke, sekarang kedatangannya yang keberapa yang datang kepada Paulus itu, Budari? Belum, itu hanya sebagai dipilih Bang Juma. Astagfirullahaladzim, ya Allah karim. Justru Yesus berkata, jangan kau percaya kalau ada orang berkata bahwa astagfirullahaladzim. Budarni, coba kata Yesus di data nomor 30-nya, Budarni. Pada waktu itu akan nampak anak manusia di langit, dan semua bangsa di bumi akan meratap, dan mereka akan melihat anak manusia itu datang. Betul. Nah, sekarang pertanyaan saya, apakah itu sudah terjadi? Belum, nanti kelak di zaman ini. Berarti yang datang kepada Paulus ini siapa? Yang datang kepada Paulus Yesus, tapi belum Ya, astagfirullahalazim. Astagfirullahalazim. Ya Allah ya Karim. Budarni, dengarkan saya, Budarni. Dengarkan saya. Habis ini Anda boleh turun. Nggak ada orang Islam bisa kau tipu, Budarni. Dengarkan saya. Yesus, dengar. Yesus berkata, waspadalah kepada penyesat yang datang dan mengaku akulah dia. Sebab kedatanganku diawali dengan kata sebab. Sebab kedatanganku sama seperti kilat memancar dari timur sampai ke barat. Demikianlah pula lah kedatangan anak manusia. Sedangkan yang datang kepada Paulus itu bukan anak manusia. Belum akhir zaman itu. Botol kalian semua. Botol. Belum Kau akhir turun. zaman itu. Kau wanita jalang turun. Wanita gila, kau yang turun. Kedatangan nanti itu. Udah dibilang kita botol, kau yang botol, laknat. Yesus sudah nyata-nyata mengatakan, jadi apabila ada orang berkata ada Yesus di sini, jangan kau percaya, sebab kedatanganku nanti ditandai seperti kilat yang menyambar dari timur sampai ke barat. Itu baru aku yang datang. Kalau ada orang mengaku bertemu dengan aku, jangan kau percaya. Kedatanganku yang kedua nanti ditandai dengan cahaya terlontar dari timur sampai ke barat, dan seluruh manusia akan meratap. Pada saat aku datang, seluruh manusia akan meratap. Kenapa? Karena pada saat itu adalah tanda-tanda kiamat sudah datang. Manusia akan meratap semuanya. Ini cuman Paulus aja sendiri yang tahu. Aku bertemu dengan Yesus loh. Orang sudah bilang, Yesusnya berkata, apabila ada si penyesat mengaku bertemu dengan aku, jangan kau percaya. Sebab kedatanganku yang kedua, tandanya begini. Seperti cahaya bersinar dari timur sampai ke barat. Itu baru aku. Jadi kalau ada cuman berkata, aku bertemu dengan Yesus di kolong cabe, di pohon cabe, jangan kau percaya. Aku bertemu dengan Yesus di bawah pohon toge, jangan kau percaya. Sebab kedatanganku nanti ditandai. Sudah nyata-nyata ditulis di kitabnya sendiri, masih juga sesat. Habis itu dibilang kita botol. Kamu yang botol, kau nggak ngerti Bibelmu sendiri. Itu namanya bahlul. Kenapa kau tidak ngerti Bibelmu? Karena iblis menguasai dirimu. Iblis tidak ridha. Iblis tidak mau kemudian kau masuk ke dalam surga. Iblis mau kau temani ke dalam neraka. Kitabmu sendiri kau jadi bingung. Yesus berkata, kalau ada orang berkata bertemu dengan aku, jangan kau percaya. Sebab kedatanganku nanti sama seperti cahaya yang memancar dari timur dan melontarkan cahaya sampai ke barat. Demikian pula lah kelak kedatangan anak manusia, aku. Jadi kalau hanya mengaku, aku bertemu dengan Yesus di dalam kardus Indomie loh, jangan kau percaya. Aku bertemu dengan Yesus di toilet umum loh, jangan kau percaya. Aku bertemu Yesus pada saat aku sholat tahajud, jangan kau percaya. Aku bertemu di Yesus pada saat aku umroh, jangan kau percaya. Sebab kedatanganku yang kedua sama seperti kilat memancar dari sebelah timur dan melontarkan cahayanya sampai ke barat. Demikian pula lah kelak kedatanganku nanti. Jadi jangan percaya. Makanya orang Yahudi tidak ada yang Kristen tidak percaya kepada Paulus. Paham? Udah bang, minum dulu. Ah, gitu ya. Demi kalian saya rela kehausan supaya kalian waras. Tapi kalau Budarni itu nggak bisa waras lagi dia. Udah permanen. Ya, silakan saudara-saudara, silakan. Hebatan mana Paulus dengan Muhammad? Itu satu-satu. Tunggu, sabar dulu Jos. Ini hebat Paulus lah, karena Paulus bisa melantik setan menjadi Tuhannya manusia seperti kamu.
Paham? Udah bang. Iya dong. Bisa dulu. Iya Saya dulu, Bang. dong. Jangan Iya dong. dia, Bang. Paulus berhasil menjadikan iblis bertahta di bumi dengan dia disembah mengatasnamakan Yesus. Iblisnya datang mengaku Yesus. Penyesatnya datang Abang ini mengaku mudah kali Yesus. terpancing. Abang suka Itu mancing ya? enggak, Jangan saya mudah berbicara terpancing. mengenai fakta. Yesus berkata penyesat datang dengan memakai nama siapa? Yesus. Datang enggak Yesus kepada Paulus? Datang. Mengaku enggak Paulus? Mengaku. Di mana tertulis? Galatia 1:12, nomor 11 12. Aku menerima Injil bukan dari manusia. Bukan manusia yang mengajarkan Injil kepadaku, tetapi Yesus. Pertanyaannya, ada enggak Yesus bukan manusia? Ada enggak? Sedangkan Yesus sendiri mengaku, malaikat naik turun dari langit ke bumi menemui aku yang adalah anak manusia. Sedangkan Yesus mengatakan, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai nama Yesus dan berkata, akulah Yesus. Jangan kau percaya, kata Yesus. Hayo. Sedangkan Paulus berhasil membuat kalian gila dengan menyembah Yesus yang bukan manusia. Paham sampai sini? Itulah hebatnya bilang Paulus. bukan levelku dia itu. Itulah hebatnya Paulus. Dia Iya, mampu Bang. Ini giliran menjadikan saya, Bangku. iblis laris Gak usah manis dilayani, disembah Bang. oleh orang Kristen. Itulah hebatnya Paulus. Paulus bilang bukan levelku dia itu. Itulah hebatnya Paulus. Mampu Dasar aja menjadikan bagaimana? iblis kemudian menjadi Tuhan bagi orang Kristen. Dan ingat, apa bukti bahwa Paulus berhasil menjadikan iblis menjadi Tuhannya Kristen? Baca Matius 7 nomor 15 sampai nomor 23. Apa kata Yesus? Di akhir zaman kelak banyak orang memanggil aku Tuhan. Bukankah kami mengusir setan, bernubuat, mengusir, bermujizat pakai namamu, wahai Yesus? Pada hari itulah aku akan berterus terang kepada mereka, enyahlah daripada aku, wahai Kristen. Kalian semua adalah pembuat kejahatan. Kenapa Kau demikian? tafsir-tafsir Karena sendiri Kristen, kitabnya orang. enggak. Saya bisa buktikan itu. Atas kehendak siapa kamu menyembah Yesus? Jawab. Jawab. Di situ Udah, kuncinya. Bang. Itu kuncinya. Saya dulu. Oke, Ya, jelas ya. nanti abang- Jadi kalau Anda mengatakan nanti abang Paulus itu marah-marah. hebat, saya pun ikut bertepuk tangan. Paulus adalah manusia hebat yang mampu menjadikan iblis menggantikan status Tuhan yang adalah Kasihlah pencipta orang dan bumi, bicara, Zuma. yang Kau terus disembah bicara oleh dari orang tadi. Kristen sedunia. Suma. Yos, Abang Juma, izin. mengaku Yesus. Demikian. Oke. Itu kesimpulan. Abang Zuma rehat sebentar ya. Oke. Jadi ini Bang Zuma. Saya punya pertanyaan sama Bang Zuma. Kita sistem tanya jawab cepat aja ya Bang ya. Sebagai orang yang meyakini ataupun orang yang bermeluk agama Islam, apakah di dalam agama Islam ataupun Abang Zuma sendiri meyakini bahwasanya seorang Paulus itu adalah utusan atau bukan? Silakan Abang. Paulus itu cepat aja. utusan iblis. Udah jelas aku jawab tadi kan. Utusan Jawab, oke. iblis yang mengaku Yesus. Udah aku jawab, udah terang. Nggak perlu kau ragukan itu. Tuhan. Bukan. Dia utusan iblis yang mengaku Yesus. Karena gini ya Bangku. Ya, silakan. Jadi yang saya pelajari sedikit gitu ya, sebagai ilmu tambahan di dalam Al-Quran itu ada di surat Yasin ke-14. Itu memang namanya di situ kan belum. Tetapi masalahnya di situ berada di tempat di Antioquia, Bang. Sementara yang mengajarkan berita kebaikan, berita baik di Antioquia itu hanya Paulus, baru Simon Petrus dan Yohanes. Berita baik. Maksud saya yang ada di dalam surat Yasin 14 itu yang bernama Yohana, Bulus dan Syam itu siapa? Saya ingin tahu itu aja, Bang. Oke, silakan. Itu utusan Allah. Bukan utusan Yesus itu. Siapa bilang itu utusan Yesus? Masalahnya gini, bukan masalah utusan siapanya atau enggaknya. Masalahnya gini, kan Paulus, namanya di situ Paulus kan itu kan utusan Yesus yang saya katakan iblis. Kalau di Al-Quran kan namanya Yohana, Bulus dan Syam. Waduh.
Mana Bang Cuma ini? Kacau ini teman-teman. Apa Pak, terusin kenapa? Wah, nah itu kan Bang Andi, kalau yang di Al-Quran tadi kan yang diutus di situ adalah Yohana, Bulus, dan Enggak ada, itu tafsir itu bukan Al-Quran, itu tafsirnya. enggak loh Bang, Terjemah- itu surat Yasin 14 loh Bang. Coba buka. Cuma. Ramon, lu diam dulu kan satu-satu lo. Lu punya etika nggak? Orang lagi ngomong lo. Saya buka Bang ya. Ya berapa? Nomor 14 Bang. Apa itu? Ini sebentar saya buka bentar. Ini kan. Kak Alif silakan dijawab Ustaz. Oh, udah. Ini aku Surah apa muncul. sih? Surah Ini nggak apa? ada. Udah ketemu Ustaz? Surah Yasin ayat 14 itu kan aduh. Sorry. Ya, itu sebenarnya pendapat penafsiran orang-orang, bahkan di kalangan waktu itu zamannya zaman masa tabi'in. Jadi banyak orang yang mu'alaf waktu itu. Jadi memasukkan pendapat bahwa di situ ada nama Paulus gitu kan, Paulus, Yohana dan Sam'un. Pendapat seperti itu dijelaskan oleh Imam Ibnu Katsir di dalam kitab Bidayah wa Nihayah adalah pendapat do'ipun jidan. Pendapat yang sangat do'ib yang tidak bisa diambil barometer kebenarannya gitu. Seperti itu Pak, siapa ini yang Ya bicara itu. tadi? Pak Jadi Ranto. tafsirnya itu. Udah dijawab itu. Itu Bukan ayat Al-Quran. Bukan. Nggak ada di Al-Qurannya. Di Al-Qurannya nggak Iya. bunyi begitu. Benar. Itu Tapi kan kau tidak. tafsir. Kau tadi mengatakan Al-Quran. Iya, maksud saya mengutip dari surah Yasin 14 kan ada 2 utusan dan Bukan 3. surat Yasin itu tafsir. Iya, saya tahu itu tuh tafsirnya bahwasanya yang diutus itu orang pertama tuh ini. Udah dijawab Ustaz Alif itu. Tadi Maksud saya udah itu dijawab. ini Bang. Kan ini ada tafsiran. Kamu udah dijawab monyet. Kamu masih anjing kau itu Kau udah dijawab. Kau itu bukannya menanggapi si Paulus botak, malah kau udah dijawab. Maksud apa? Maksud monyet. Ada aja kau sok-sok polos kau. Udah dijawab. Itu bukan Al-Quran yang lu baca. Dasar pemakan babi ya. Udah dijawab, itu bukan Al-Quran. Paulus Baik, mungkin Ya itu, bentar dulu, itu tadi tafsir yang tidak bisa kita pegang. Karena udah pendapat pribadi tadi, udah Ustaz Ali udah menjawab loh. Langsung dijawab lagi, menurut saya, menurut babi itu kau. Saya rasa itu Hanso juga udah sering bertanya, itu udah 74 kali setengah dia bertanya itu kan. Itu aja melulu. Sedangkan pertanyaan menyumbang gak ada yang bisa menjawab. Mana silsilah Paulus itu? Ada Kristen bisa menunjukkan silsilah Paulus mulai dari dilahirkan sampai dia digantung. Ada ya? Kan gak ada juga. Bukannya topik itu yang Anda perkuat dulu. Udah dibilangin yang kau baca dari awal sudah saya jawab, yang kau baca itu bukan Al-Quran. Jadi Ustaz Alif ya, silakan. Orang kayak gini mah langsung gua hajar, bener. Ya, mungkin iklan aja dulu biar tenang, biar suasananya nyaman. Silakan Bang Kaisar. terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada suara? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada suara? Ada. Bismillahirrahmanirrahim ya teman-teman ya. Saya pantun dulu sebelum bernubuat ya. Jika nasib Tuhanmu sadis, miris dan mati seperti kecoak, ditangkap, ditelanjangi, diracun dan ditombak, bahkan nasibnya tidak lebih terkutuk dari seekor kecoak, hina bau seperti hidup kotor di kandang ternak. Selama ini kalian hanya menyembah Lucifer dan setan. Iblis yang datang kepada si gundul bangkotan mengaku datang dengan cahaya kilauan,
di prank Pak Ulus The Gang dan kawan-kawan. Jadi teman-teman, tap-tap layarnya jangan lupa. Setelah bernarasi kalau bisa sampai 1 M ya. Untuk teman-teman viewer di bawah yang sangat baik ataupun pura-pura baik serta manusia yang beriman juga manusia yang masih mencari keimanan. Saya Kaiser Juntak menyiarkan langsung live forum debat di frekuensi 3,1 FM Sungai Jordan. Ketua Dewan Pimpinan Pewarta Bukit Golgota menghimbau sahabatku semua kencangkan tap-tap layar sahabat di bawah agar akun kita kuat dan anti report. Dan jangan lupa follow akun host narasumber di atas juga saya sendiri. Sekali lagi, saya ingatkan untuk narasumber Tritung, Kristen, Protestan, Katolik, Wanes, penyembah knalpot Mio yang menuhankan pelak Pajero. Kalau naik komal diskusi bawa otak dan akal dah, ya, akademis dan duduk manis. Untuk kalian penyembah gagang ketapel yang selama ini percaya buku-buku novel, kenapa kalau ditanya gila dan ngomel-ngomel, jadi begini, jadi begitu, jadinya sompel. 4 penulis menciptakan buku, segala narasinya cerita halu, kontradiksi dan cerita lucu, tidak makan kalau tidak tipu-tipu. Sejak kapan anak Tuhan menjadi Tuhan? Sejak dogma doktrin mentah kau telan. Sejak kapan Tuhan berak, tidur dan makan? Sejak mencuri gandum dan menjala ikan. Bobroknya otak kafir penyembah setan, seperti lumpur basah bercampur air jamban. Hidupmu seperti kerang tawar lepas lautan, bersatu kau punya otak dengan kotoran. Hidup penuh dengan kebohongan, mematikan logika dan pikiran. Satu pertanyaan, tapi 777 juta jawaban yang kau lontarkan. Rusak parah seperti pagar kecamatan. Tidak jelas, tidak beraturan, lumut dan terkikis dimakan zaman. Ingat, segala daging halal boleh kau makan, terkecuali daging sandal dan rodaban. Segala daun-daun boleh kau konsumsi, terkecuali daun pintu jendela dan terali besi. Segala air juga boleh kau minum dan telan, terkecuali pecahan air ketuban. Selamat datang di kebenaran bagi yang menerima dan selamat berkuar-kuarlah kalian seperti mencari ketiak ular. Stay tune. Itu si Noah itu selalu itu yang dibawa kalau ketemu. Selalu itu yang dibawa. Udah berapa kali dijawab, Ustaz Tata menjawab. Pernah juga dijawab oleh Ustaz Wafi. Ustaz Ali udah berapa kali menjawab itu? Surat Yasin ayat 14. Udah bosen sih sebenarnya. Iya. Tapi masih ngeyel tiap hari gitu loh. Diulang-ulang. Cuma gini Bang Andi, konsekuensinya kalau mereka mau memaksakan itu adalah untuk Paulus, maka mereka harus percaya bahwa Paulus itu adalah orang yang tidak menuhankan Nabi Isa. Karena ajarannya tauhid, tidak ada yang menuhankan Nabi Isa gitu. Itu kalaulah mau paksakan kan gitu. Karena ayat itu tidak mengajarkan tentang bahwa utusan itu adalah yang menuhankan Nabi Isa gitu. Itu pendapat-pendapat itu kan dari dalam tafsir tafsir Ibnu Katsir. Di mana tafsir Ibnu Katsir itu ketika membahas satu ayat membuat sebuah riwayat, ketika riwayat itu tersiar di tengah mereka gitu loh. Ada pendapat ini menyebutkan nama ini. Dan pendapat-pendapat itu diperjelas lagi oleh Imam Ibnu Katsir dalam kitabnya Al-Bidayah wa Nihayah bahwa pendapat-pendapat ini adalah sangat lemah. Artinya doi pun jidan itu tidak bisa dijadikan sebagai patokan gitu. Gurunda, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa yang sakit, Dinda? Yesus yang kau aniaya. Bangkit kembali. Berapa Aku sudah jahitan itu? menerima 38 akun. Berapa jahitan itu kena tembak? Berapa jahitan? 3 jahitan. Jadi begini ya saudara-saudara Kristen, dengarkan ya. Terkait dengan surah Yasin, itu jawabannya ada di ayat 29. Allah Subhanahu wa taala kemudian menjelaskan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. In kanat illa sayhatan wahidah fa idzahum khamidun. Tidak ada siksaan terhadap mereka melainkan dengan satu teriakan saja, maka seketika itu mereka mati semuanya. Sekarang pertanyaan saya, di Antioquia pada zaman Paulus ada di sana? Apakah ada kemudian diberitakan mati sekampung di sana? Atau se-Antioquia? Ada enggak? Ada enggak? Ada enggak? Enggak ada kan? Remon, jawab tuh Remon. Si Buan, jawab. Enggak ada.
Berarti bukan Paulus yang dimaksud di situ. Itu hanya tafsir. Itu pun dikatakan daif jiddan. Apa itu daif jiddan? Mendekati maudhu. Mendekati riwayat palsu. Gitu cara belajarnya. Oke, lanjut. Guru-guru yang ada di sini, silakan. Saya cas HP dulu. Guru ndak izin ya, saya kecilin guru ndak biar nggak kena. Iya, silakan. Teman-teman, 1M cepat. 2 menit 1M. Saya curiga ya, tombak yang dipakai ini tulang ikan yang dimakan Yesus ini yang pakai tombak. Iya. Ikan pari. lanjut. Ada nubuatan juga itu. Ada nubuatannya juga itu, Bang Zuma. Iya, silakan. Gimana nubuatannya? Iya benar ya. Ya teman-teman ya, Tuhan kok ditumpuk jadi 3 seperti kue lapis legit yang basah. Kalau kalian juga masih memaksa seperti lawakan si lambe tura. Dari dulu sampai sekarang kalian tidak bisa menundukkan Tuhan. Seperti Metro Mini Kopaja berjalan dari kenaikan sampai keturunan tidak ada kedudukan. Pada mulanya adalah makan ikan goreng dimasak di gongseng. Setelah dimakan kepala oleng, tidak lebih seperti koreng yang beleng-beleng. Stay tune. Kasih nama rahasia atau rahasia boleh. Man rasa tengil lang kok. Masih say desi segar. Mana aja. Ya ring apa aja otak nanti lu balik puan nah ke masih. Mati 1 ada 2 cadangan. Parah. Tuhan bertumbuh 3 kayak kue lapis. Dimakan 1 tinggal 2 lapis. Masuk lain generasi. Cakuri di otak pun kita. Masih bau aku mete. Host, nggak apa-apa saya diturunin host biar naik itu Oten. Saya turun host. Nggak usah, kita istirahat aja dulu, iklan aja dulu. Oke baik, jadi teman-teman yang mau nombak-nombak, yang mau menombak Gurunda Zuma, yang mau ngasih anggur asam, bunga karang, ataupun yang 11 murid menjala ikan di jalannya itu akunnya Bang Zuma tidak mempan. Karena apa? Perkenalkan aku legenda Kaisar Nero, pewarta Golgota 3.0, mewartakan berita lantang dan jago, dinobatkan sebagai Jenderal Algojo. Nubuatanku pada malam ini untuk Bang Zuma Mukminin, terang dan jelas bertuah lazim, cerdas dan jenius bertubuh salim, lisannya tajam setajam kapak Ibrahim, perkasa tangguh sejak di dalam rahim, tersohor di langit dan bumi sampai maritim. Stay tune. Keren sekali, Masya Allah. Hai, tapi sekeren-kerennya sahabat kita Kaisar ini, lebih keren tetangga kita. Iya kan? Tuhan mati 1, tinggallah 2. Ya kan? Ada cadangan. Tuhan kita cuma 1, mereka 3. Allahu Akbar, Masya Allah. Keren. Parah gue lapis Berarti gini ya Bang Zuma ya. Stok tiada batas ya. Stok tiada batas. Ya, stok tak ada batas, betul. Pada saat dia ditombak, itu dari sisi manusianya, bukan keilahiannya. Wah, nggak bisa mati dia, nggak bisa. Pokoknya nggak ada. Seibarat Pak Bom Bom mereka tuhankan sama aja pun. Kenapa Pak Bom Bom itu bisa tidur? Oh, itu sisi kemanusiaannya, Paman. Kenapa Pak Bom Bom nggak bisa gerak? Itu karena sisi kemanusiaannya. Sama kan? Sama aja. Sudah begitu berlapis 3 ya? Wah, keren kali lah. Berlapis 3 Bang. Sibuan. Epilepsi. Epilepsi apa ini? Susah nih namanya. Bang Andi kayaknya tidur ini ya. Ustaz Alim. Saya juga mau mengucapkan terima kasih banyak kepada sahabat-sahabat yang dengan setia mengikuti channel Zulkifli M. Abbas Official. Di awal tahun 2025 subscribernya tembus 400.000.
538. Alhamdulillah. Masya Allah. Alhamdulillah. Ya, saya berharap di tahun 2025 itu bisa tembus 500 ya kawan-kawan. Kurasa kalau orang yang nyimak diskusi kita ini mensubscribe channel-channel kita, itu dengan mudahnya kemudian, karena di Indonesia ini khususnya, itu ada berapa penduduk Islam di Indonesia? 200 juta lebih. 200 juta loh. 200 juta. Masa di antara 200 juta ini nggak bisa nembusin sampai 1 juta gitu kan? Harusnya kan, kalau kita lihat euforia daripada sahabat-sahabat netizen, harusnya channel-channel umat Islam yang ikut debat memperjuangkan akidah itu sudah tembus jutaan semuanya dalam waktu setahun. Nah, oleh karena itu mari kita menghimbau sahabat-sahabat yang ada di YouTube, tolong di-share kemana saja channel kita ini semua, untuk di-subscribe, di-like, dan juga ya komen lah sekali-kali gitu kan ya. Nah, termasuk channelnya Forum Debat, Dinda Unirifa, channel Alif channel, Handi Selebes channel, Bible Berjalan, kemudian siapa lagi? Tahta channel, Unirifa MOW. ya Unirifa MOW. Mana lagi? Bang Glenn ada channel nggak? Punya saya dosen debat. Ya, dosen debat. Abangku nggak ada. Ya, jadi teman-teman kita yang ada di luar sana, yuk silakan, yang ada di TikTok, silakan di subscribe channel-channel kita supaya kita. Saya ada Bang Suma. Ada channel apa itu? Ada Pewarta Golgota. Pewarta Golgota, channel YouTube-nya Bang Kaisar. Silakan sahabat-sahabat sekalian, gitu ya, supaya channel-channel ini kuat gitu loh. Tembuskan kemudian ke angka jutaan channel-channel kita. Teman-teman kita coba bayangkan nih, yang buka Komal, Dinda Alif, Handi Selebes, teman-teman kita Unirifa, Bang Kaisar, Bang Glenn, itu nggak tidur loh setiap malam dari pagi sampai subuh besok. Begitu aja terus setiap hari. Nah, berharap supaya teman-teman bisa mendapatkan edukasi terkait diskusi lintas agama untuk mempertebal iman dan membentengi akidah umat Islam dari gerakan-gerakan pendangkalan akidah dari para misionaris. Tadi di channelnya Dinda Julius, sahabat lihat bagaimana misionaris itu terang-terangan, ya, terang-terangan menghina Islam, menghina Rasulullah, menghina Allah, menghina Al-Quran. Tentu hal ini akan terjadi terus-menerus dan mereka akan semakin berani. Untuk itulah dibutuhkan kemudian benteng pertahanan. Benteng pertahanan kita itu apa? Komal-komal Islam yang membuat kemudian diskusi seperti ini. Dan benteng YouTube yang ada. Itu YouTube yang ada yang membahas tentang lintas agama, utamanya YouTube yang berdebat. Ya, Anda pantengin YouTube yang ikut berdebat, yang menyediakan Komal. Ya, boleh silakan kalau misalnya ada